ผมเป็นมนุษย์ล่องหนครับแต่ผมไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรอกผมจะ Halo brother-brother dan sister-sister semuanya, bagaimana kabar anda sekalian? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Seperti biasa, welcome back again bersama Ipan in here. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alur film One Day, yang mana film ini berkisah tentang seorang lelaki lugu dan kaku yang mengagumi seorang wanita dalam kediamannya. Akankah ia bisa mendapatkan wanita tersebut? Bagaimana kisahnya? Kalau begitu, tidak perlu banyak permainan kata, adu argumentasi, dan yang suka ngopi, sediakan kopi. Mari kita kecrot.ผมเป็นมนุษย์ล่องหนครับแต่ผมไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรอก Kisah bermula di antara keramaian hiruk pikuk dan lalu lalang insan yang bergembira dalam kemeriahan pesta. Nampak seorang pria yang menjelaskan jika dirinya tak terlihat, tapi bukan karena kekuatan super yang dimilikinya. Lantas apakah yang membuatnya seperti itu? ผมชื่อเด่นชัยครับ Di mana ia menjelaskan jika dirinya seorang pecundang yang tak pernah dianggap, semisal yang walaupun dia sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, orang-orang di sekitar dan tidak pernah mengingat namanya, dan juga ia sering diacuhkan saat berbicara, dan alasan satu-satunya ia dianggap yaitu ketika mereka hanya sekedar basa-basi atau membutuhkan bantuan Dencai. Oleh sebab itu Dencai pun lebih memilih untuk menyendiri bertemankan komputer miliknya yang dianggap lebih mengerti dirinya. ก็แค่กด Ctrl Z ยกเลิกได้ Di mana hal itu menjadikan pribadi Dencai sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti ketika Dencai dimarahi atasannya akibat dia berkata pada salah satu karyawan yang padahal ia berniat berterima kasih, namun Dan malah merendahkannya. มันแค่ลบไฟล์เทมทำดิสกินอัพเองอะครับสมัยนี้เด็กประถมก็ทำได้แล้วอะครับ อย่างน้องเขาอย่างเงี้ยด่าเขาอีกควายเลยดีกว่า Dan suatu kali Dencai pun menemui wanita bekas teman sekolahnya dahulu, di mana si wanita tersebut hanya memanfaatkannya saja agar Dencai membeli produk skincare dagangannya, sehingga membuat Den berpikir jika orang-orang yang berusaha mendekatinya hanya untuk memanfaatkan Den karena sifat dan penampilan yang dimilikinya. จะหลอกง่ายดีอ่ะ ดูคอมให้หน่อยดิ Hingga suatu waktu Dencai pun menemukan seseorang yang akhirnya bisa mengingat nama, juga mau mendengarkan Den, sehingga ia merasa dianggap olehnya, di mana pertemuan mereka dimulai ketika ia memperbaiki mesin printer milik gadis tersebut yang bernama Nui. Gadis cantik dengan sorot mata yang begitu bersinar dengan senyumannya yang tampak sangat berarti bagi Dencai, yang membuat Dencai semakin mengagumi sosoknya, dan semenjak saat itu ia memutuskan untuk menjadi penggemar nomor satu Nui. ขอบคุณมากนะคะพี่เด่นชัย Akan tetapi ternyata Nui diam-diam berpacaran dengan direktur tempat Dencai juga Nui bekerja. Dia bernama Top. Ketika Dencai mengetahui hal itu, hatinya sangat hancur. Namun dibalik itu semua, Dencai merasa kasihan pada Nui yang secara jelas membohongi dirinya sendiri dari kenyataan yang sebenarnya, bahwa Top telah berkeluarga dan mengharapkan Top akan bercerai. ส่วนบางคน Adegan pun beralih kembali pada saat Dencai ada di pesta, di mana saat itu ia secara tak sengaja melihat tanda lahir milik Nui yang tak menyadari jika Dencai yang berkostum batu bata ada di sebelahnya. Di mana saat itu diumumkan oleh Top jika tujuan liburan perusahaan tahun ini yaitu ke Hokkaido, Jepang, yang mana itu hanya alasan Top yang secara tidak langsung untuk mewujudkan keinginan Nui ingin melihat festival salju di sana dan akan berduaan tanpa sepengetahuan istrinya, yang tentu saja Nui sangat senang. เห็นบางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวเทศกาลหิมะนะครับ ไอ้รูปเนี่ยก็จะพูดว่าทาราบาค่านี่งอนนะ Saat itu Top menunjukkan sebuah tipuan sihir agar membuat Nui senang, namun di saat itu Nui yang begitu bergembira bisa bersama-sama Top dibuat sedikit kecewa saat ia mencoba menggandeng tangan Top, akan tetapi dilarangnya karena takut ketahuan para karyawan, di mana Top mencoba membuat Nui tersenyum kembali dengan berjanji akan menghilangkan atau melepas cincin pernikahannya, yang artinya Top akan menceraikan istrinya.
Selesai bermain ski, terlihat Dencai bersama bosnya, di mana di tempat tersebut ada sebuah lonceng yang dijelaskan oleh si bos jika lonceng itu dapat mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan cinta, dan menyuruh Dencai untuk membuat permohonan. Siapa tahu saja Dencai mendapatkan pacar. มึงลองดิเผื่อได้เมีย แค่วันเดียวก็ยังดี Di keesokan harinya, rupanya istri Top bersama anaknya menyusul mereka, di mana terlihat Den yang sudah tahu kisah tentang Nui dan Top nampak kasihan melihat Nui yang sudah pasti sakit hati dan kecewa melihat Top bersama istri dan anaknya. Juga tentunya rencana Nui dan Top untuk liburan berdua pasti akan gagal. Saat makan malam, Den melihat Nui yang akan duduk satu meja bersama Top dan istrinya. Den yang tidak ingin Nui merasa sakit hati pun langsung menempati kursi yang sebelumnya telah dipesan untuk Nui, karena ia tahu jika ia satu meja bersama mereka tentunya akan sesakit apa derita yang dialaminya. Yang mana di saat itu juga Top diberitahu oleh istrinya jika ia sedang hamil anaknya yang kedua. เลยนะไทปันจะมีน้องแล้วนะท็อป ชื่ออะไรครับ เบนเทนครับ Nui yang mendengar hal itu dan tak kuat lagi menahan air mata pun langsung pergi dari sana, yang kemudian Dan mengikutinya karena khawatir. Walaupun ia tak bisa berbuat apa-apa, terlihat saat itu Nui dihubungi oleh Top yang meminta maaf karena istrinya ada di sini, di mana Nui pun bersikap kuat meski terlihat jelas dari air mata yang ia teteskan bahwasannya hatinya sedang tidak baik-baik saja. Di keesokan harinya mereka bersiap untuk kembali lagi ke Thailand, di mana saat itu Dan mencoba mencari Nui yang tak terlihat berada di sana saat waktu keberangkatan, sehingga Dan pun memilih menunda kepulangannya ke Thailand dan mencoba mencari Nui. Saat menemukannya, nampak raut wajah ceria yang selalu terlukis dari wajah Nui sirna tergantikan kelam yang menggambarkan luka hati teramat dalam dari keadaannya kini berjalan tanpa arah dan kosong melalui tumpukan dinginnya salju selayaknya daun kering yang tertiup belayan riuh angin. Di mana Den pun mencoba mengikuti Nui, namun ia hilang dari pandangannya, di mana Den dengan tertatih-tatih mencari Nui namun tidak menemukannya, yang kemudian mencoba meminta bantuan tim SAR, di mana setelah pencarian yang begitu sulit di tengah turunnya salju, Nui pun akhirnya berhasil ditemukan. We found her. Let's go. Nui pun akhirnya siuman, akan tetapi ia tidak bisa mengingat kenapa dirinya bisa berada di Jepang. Lantas dokter yang merawat Nui pun menjelaskan pada Den jika Nui mengalami sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi, yaitu TGA, Transglobal Amnesia, semacam kehilangan ingatan jangka pendek, di mana ia tidak bisa mengingat tentang hal-hal yang telah dilaluinya beberapa waktu ke belakang. Or transient global amnesia. Dan dokter pun menjelaskan jika tidak ada pengobatan khusus yang diperlukan sebab ingatannya akan pulih kembali esok hari saat ia bangun tidur, akan tetapi ia tidak akan ingat tentang apapun yang terjadi padanya hari ini, di mana sang dokter mencontohkan jika Dan menampar Nui hari ini, di keesokan harinya Nui tidak akan mengingatnya. Yes, anything that happens today, she will not. Even if you slap her right in the face today, selesai menjalani perawatan, Nui pun lantas menanyakan kenapa dirinya bisa berada di Jepang, yang dijelaskan jika mereka tengah tur perusahaan, namun para karyawan yang lain telah pulang sementara Nui dan Den memperpanjang masa liburan mereka. ฉันทำงานอยู่ถนนฟูแล้วจริงด้วยอ่ะ เราอยู่เที่ยวต่อกันนะครับ Akan tetapi Nui merasa heran kenapa Den bisa bersamanya, yang kemudian menanyakan ada sebuah hubungan atau kedekatan apa, di mana Den pun teringat dengan lonceng permohonan yang mana Den meminta agar bisa bersama Nui walau hanya satu hari, dan beranggapan bahwa keinginannya terkabul, hingga Den pun lantas mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura bahwa ia adalah pacarnya.
ฉันด้วยอ่ะ คือเราคบกันแบบไม่มีใครรู้ Namun Nui nampak tidak mempercayainya, yang mana ia pun meminta bukti jika hal itu benar, yaitu berupa foto saat berdua, yang tentu saja hal itu tidak bisa ditunjukkan oleh Den dengan beralasan jika mereka tidak pernah berfoto bersama. ขอยืมของคุณหน่อยดิ Yang kemudian Nui meminjam HP Den untuk menelepon ibunya dan menanyakan ciri-ciri pacarnya. Namun ibunya hanya mengetahui namanya saja karena selama 3 tahun Nui berpacaran dengan Top yang asli, Nui tidak pernah mengajaknya ke rumah. 3 ปี ฉันไม่เคยพาคุณไปเจอแม่ฉันเลยเนี่ยนะ Karena masih ragu, Nui pun mendesak Den untuk membuktikan kembali perkataannya, yang mana Den teringat dengan kejadian saat pesta ketika ia secara tak sengaja melihat tanda lahir Nui lalu mengatakannya pada Nui, yang membuat ia tak bisa mengelak lagi. เรากันแล้วเหรอ นะครับอีกตั้งชั่วโมงนึงนะครับกว่ารถบัสกลับโรงแรมจะมาครับเราไปเดินเล่นในเมืองก่อนนะครับ Saat berjalan-jalan, Den Chai mengajak Nui untuk mengunjungi tempat-tempat yang telah ia rencanakan sambil menunjukkan sebuah kertas yang berisi tentang tujuan wisata yang ingin Nui kunjungi dan menjelaskan padanya jika sebelum hilang ingatan Nui sangat ingin mengunjungi tempat tersebut. นี่ไงครับ อันนี้คือที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วอะครับ แล้วก็อันนี้คือที่ไปนะครับ Namun Nui tak memperdulikan serta mengacuhkan ajakan Den Chai, tapi karena Den merasa jika ini adalah kesempatan satu-satunya bagi dia, terus mencoba membujuk dan mencari perhatian Nui sehingga membuat Nui kesal dan melontarkan perkataan seakan merendahkan diri Den, yang mana karena mendengar perkataan itu ia pun pergi dengan tertunduk lemas penuh kekecewaan. แค่นี้ฉันตื่นมาความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้ว แล้วยังจะต้องมาเจอคนอย่างคุณ Tanpa diduga, Den pun kembali lagi, yang meskipun masih nampak kecewa tapi ia pun mencoba menawari seraya memberitahu jika ia telah menemukan restoran sushi yang terkenal pada Nui, yang akhirnya karena merasa bersalah atas sikapnya tadi Nui pun mau ikut. มุมนี้เองอะครับ ไปเลยครับไป Di mana saat itu awalnya nampak canggung, yang kemudian mereka pun menjadi akrab dan juga Nui mengatakan jika dirinya mau mengikuti ajakan Den. มันเป็นอันท่าของมันนะครับ ฉันหมายถึงว่าฉันจะไปเที่ยวกับคุณก็ได้ Kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan pertama yang disebut Lembah Neraka, di mana ketika berada di sana Nui meminta Den untuk berusaha menatapnya selama 1 menit karena melihat Den jika mengobrol selalu memalingkan pandangannya. นี้มองตาฉันนาทีหนึ่ง Selesai berpandang-pandangan, Nui pun bertanya bagaimana mereka pertama kali bertemu dan lalu diceritakan oleh Den. Namun kini ia menceritakan kisahnya sendiri bukan sebagai Top kekasih Nui yang asli, di mana Den bercerita jika dirinya lah yang selalu membantu Nui tanpa sepengetahuannya. Seperti diantaranya Den rela bangun pagi hanya untuk mendapatkan tempat parkir dan memberikannya pada Nui. Dia juga yang selalu merapihkan meja kerja Nui setelah pulang dan mencarikan lagu lalu mengirimkannya 1 hari 1 lagu karena Nui suka dengan lagu-lagu lawas, di mana ia tidak bisa mendownloadnya sendiri karena tidak tahu judulnya. มาแอบใส่ไว้ในคอมคุณนุ้ยทุกวัน อะไร ก็น่ารักดี ฉันเคยคิดเหมือนกันนะ ว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ 30 Saat akan menuju ke tujuan wisata utama sekaligus terakhir, yaitu festival salju di kota Sapporo, akan tetapi kereta yang hendak mereka naiki tidak bisa berjalan karena terhalang badai salju, di mana Den berusaha dengan begitu gigih agar ia bisa ke sana karena ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Den. ผมมีแค่วันนี้วันเดียวอะ
Terlihat Den duduk dan terdiam diliputi rasa kecewa sekaligus cemas karena khawatir bila ia tidak sempat ke festival salju yang kemudian Nui menghampirinya sambil membawa lilin karena tepat hari ini Den happy birthday dan meminta Dencai untuk membuat permohonan terlebih dahulu. Happy birthday. Namun Nui sedikit merasa heran karena meskipun itu ulang tahunnya tapi Den meminta permohonan untuk Nui, di mana karena mendengar hal itu Nui pun merasa tersentuh dan meminta Den untuk menyatakan cinta kembali padanya karena Nui menganggap kalau ia telah putus dengannya tadi pagi. แล้ววันเกิดใครก็ขอคนอื่นกัน เอางี้ฉันให้โอกาส Dengan mengumpulkan keberaniannya, Den pun mencoba mengungkapkan cinta meskipun yang pada awalnya Den nampak grogi. Namun akhirnya Den pun bisa mengutarakan perasaan dari lubuk hatinya yang terdalam. จริงครับ คนห่วยๆอย่างผมแค่มองคุณนุ้ยก็ผิดแล้วอะครับแล้วผมก็ชอบรอยยิ้มคุณนุ้ยด้วยครับ Yang mana Den mengumpamakan mengapa ada orang melakukan hal yang sulit seperti mendaki Gunung Everest dan berjalan pada seutas kawat di atas gedung tertinggi yang beresiko tinggi, di mana kini ia mulai mengerti alasannya oleh karena ia pun seperti orang-orang tersebut sebab mencintai dan berusaha mendekati Nui yang sepertinya mustahil bila Nui akan membalas cintanya. Namun selayaknya orang-orang itu Dan pun akan melakukan apapun termasuk hal yang irasional atau di luar nalar demi orang yang berarti baginya. นุ้ยคือยอดเขาเอเวอเรสต์ของผมนะครับ Kereta pun akhirnya dapat beroperasi kembali yang kemudian sesampainya di kota Sapporo hal yang pertama mereka lakukan adalah kembali mencari koleksi boneka mainan untuk melengkapi seluruh seri dari koleksi action figure yang dikumpulkan Nui, di mana akhirnya Nui mendapatkannya. เฮ้ยตุ๊กตาหิมะใส่แว่นเหมือน Setelah itu Nui yang telah masuk dalam zona nyaman yang Den hamparkan dalam ketulusan yang kita bisa saja menyebutnya lope, kini Nui tidak segan lagi untuk mengungkapkan perasaannya dalam perlakuan. Seperti terlihat kini ia menggenggam tangan seraya bersandar dalam dekapan Dencai. Mereka berdua pun terlarut dalam keindahan rasa yang terukir dalam riuhan tawa yang kemudian mereka pun sampai di tempat puncak acara festival di mana banyaknya ukiran es yang begitu indah dengan sorot lampu berwarna-warni dalam gelapnya malam. ตอนเนี้ยฉันว่าฉันจำได้แล้วล่ะฉันเป็นแฟน Di mana ketika itu Nui berkata ini begitu indah namun sangat disayangkan sekali setelah acara selesai semua ini akan dirobohkan dan membayangkan bagaimana perasaan orang yang membangunnya dan dalam faktanya kata-kata itu layaknya Den oleh karena esok semua hal indah yang ia ciptakan hari ini bersama Nui akan hilang sama halnya dengan ukiran-ukiran es itu. รู้สึกไงเนาะ Melihat gereja di dekat hotel Dan pun terfikirkan dengan perkataan Nui yang ingin menikah sebelum genap 30 tahun yang mana kini Nui berumur 28 tahun di mana Dan mengajaknya ke sana dan meminta Nui untuk mau menikah dengannya. จะรับผมเป็นสามีหรือเปล่าครับ มีคนจูบฉัน Dan ketika di hotel saat Nui mulai terbawa suasana yang memacu hasratnya, tiba-tiba Den meminta maaf karena ia tidak menyangka semuanya akan berjalan sejauh ini yang kemudian ia mulai berterus terang kalau ia bukan pacarnya melainkan hanya sekedar teman kantor dan pengagum rahasianya, di mana Den melakukan semua hal ini hanya ingin bersama-sama Nui dan tidak ผม lebih. ไม่ได้จะคิดอะไรไม่ดีเลยนะครับคุณ คุณ นุ้ ต้ ย องการอะไรกันแน่อะ คือ ไปกูบอกให้มึงออกไปไปออกไป Namun, meskipun sudah dijelaskan olehnya, Nui tetap marah pada Dencai dan mengusir ia dari kamarnya. Yang kemudian Nui pun mulai memeriksa ponselnya dan menemukan foto di mana terlihat top pacar Nui yang asli dari pantulan kacamata yang pada saat itu ia kenakan.
Di mana saat ini Nui yang kehilangan ingatannya mencoba bertanya memastikan apakah benar ia pacarnya. Namun Top yang pada saat itu sedang bersama anak dan istrinya mencoba mengalihkan pembicaraan, di mana saat itu terdengar suara anaknya meminta untuk diantarkan tidur. Lalu Top menutup teleponnya. Di tengah kebingungan yang ia rasakan karena mendengar jika pacarnya sudah mempunyai anak, Nui pun lalu mencari Den dan bertanya bagaimana dia bisa berpacaran dengan pria yang sudah berkeluarga, juga mengapa ia mau dengannya, yang mana Nui sendiri jauh di lubuk hatinya tidak bisa menerima jika dirinya menghancurkan rumah tangga orang lain. เป็นครับ Den yang saat itu sedang mengumpulkan barang-barang miliknya dari tas yang telah dibuang, Nui menceritakan jika itu benar adanya, oleh karena Top berjanji akan menceraikan istrinya, dan juga dijelaskan jika Nui telah mengetahui istri Top hamil anak kedua, yang awalnya ia pun menerima dan akan mencoba bertahan, namun Nui akhirnya tak sanggup dan merasa putus asa dengan hubungan mereka, lantas ingin mengakhiri hidupnya. จริงแล้วคุณนุ้ยไม่ได้ขึ้นไปเล่นสกี Yang kemudian mereka pun duduk berdua, di mana saat itu Nui menanyakan alasan dan membohonginya yang diceritakan Dencai, oleh karena awalnya ia membuat permohonan pada sebuah lonceng untuk bisa menjadi pacar Nui dalam satu hari, di mana Nui kehilangan ingatannya dan menganggap bahwa inilah satu hari yang ia minta. ก็เป็นแฟนฉันแค่วันเดียวมันจะได้อะไรขึ้นมา Dan ketika itu Dan melihat boneka koleksi Nui yang dari tadi ia cari, lalu diberikannya dan memberitahu untuk menyimpan boneka ini karena besok ketika ingatannya pulih ia akan sangat senang karena bisa melengkapi seluruh koleksi bonekanya. อันเนี้ยจูบฉันส่งเมสเสจไปบอกเลิกท็อปแล้วนะ Mendengar hal itu, Den pun nampak cemas meskipun Nui yang menyadari jika hubungannya dengan Top adalah salah, juga karena kini ia menyadari jika ia telah menemukan lelaki yang sangat mencintainya. Akan tetapi Den takut Nui akan menyesalinya jika besok ingatannya pulih dan beranggapan lelaki seperti dirinya tidak pantas bersanding dengan Nui. ไม่ได้หรอกครับ มันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงอะก็วันนี้ นี้ผมก็คงจะเสียใจมากเหมือนกันนะครับ Yang kemudian Nui pun berinisiatif membuat video untuk mengingatkan ia bila sudah pulih dari ingatannya agar ia tidak akan lupa pada Den, lelaki yang sungguh-sungguh mencintainya. Namun Den pun menghentikannya seraya berkata jika itu percuma karena ia sudah pernah mencobanya, di mana ketika itu ia mengungkapkan perasaannya pada Nui, namun Nui tidak membalasnya dan Den takut jika Nui telah sadar akan bersikap seperti itu kembali. ผมชอบคุณนุ้ยนะครับ Nui pun berusaha meyakinkan kembali Den agar besok tetap menemuinya untuk mengingatkan ia tentang hari ini, yang juga karena ada sebuah video untuk membuktikan jika mereka benar-benar saling mencintai dan meminta ia berjanji untuk melakukan permintaannya. ฉันอาจจะไม่ลืมวันนี้ก็ได้ Akan tetapi di keesokan harinya ternyata Dencai tidak berada di sana. Nampak Nui yang setelah bangun dari tidurnya merasa heran dengan apa yang terjadi padanya, dan ketika ia bersiap pulang mencoba bertanya pada resepsionis tentang bagaimana ia bisa kembali ke kamarnya. Namun saat resepsionis itu bermaksud mencarikan nama orang tersebut di daftar tamu, Nui diberitahu jika bisa sudah siap, sehingga Nui pun gagal mengetahui jika Dencai lah orang yang dimaksud. Dimana ketika di bus Dencai pun tidak mencoba mengingatkan Nui dan memilih untuk memendam perasaan serta kenangan indah bersamanya oleh dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian Nui pun kembali bekerja seperti biasa, dan ketika itu ia menemukan kertas rencana perjalanan miliknya sudah terisi cap menandai jika ia sudah mengunjungi semua tempat-tempat tersebut. Juga ia menemukan boneka kecil yang dikoleksinya.
Kemudian ia pun pergi ke departemen IT tempat Dencai bekerja bermaksud meminjam kabel data di mana terlihat meja Dencai telah kosong yang diceritakan jika Dencai telah mengundurkan diri. Namun saat Nui melihat foto-fotonya ketika di Jepang bersama temannya, Nui menemukan satu buah video yang harusnya ada dua, di mana video itu memperlihatkan ketika berada di festival salju yang tidak diingatnya. Namun Nui terus memperhatikan video itu yang tanpa ia sadari air matanya menetes dengan sendirinya oleh karena ia melihat dirinya dalam video itu begitu sangat bahagia. เฮ้ยแกเป็นอะไรอ่ะ นุ้ย Dan ternyata Dencai telah menghapus video Nui di mana Den bermaksud agar Nui tidak bisa mengingat hari itu dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Namun ia menyisakan satu video itu agar Nui melihat senyuman di wajahnya karena senyumannya pada hari itu menunjukkan kebahagiaan yang ia benar-benar rasakan dari dasar hatinya. Tamat. Akhir kisah yang menguwowkan, sebuah pesan yang bisa kita petik dari film ini untuk kalian para lelaki yang masih berpijak di bumi. Nyatakanlah perasaan kalian pada gebetan karena siapa tahu saja si dia juga memendam perasaan yang sama. Tidak perlu takut ditolak, ibaratkan kayak menggosok hologram di kemasan ale-ale aja. Kalau belum beruntung mah ya coba lagi aja gitu. Dan untuk kalian para wanita, please lah ngertiin dan peka pada kami pria-pria tersakiti yang kalian jadiin objek transportasi antar jemput, udah gitu jadiannya sama yang lain, sad lah pokoknya mah. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Untuk kalian tetap semangat, jalani aktivitas dengan penuh kesadaran, terus berbuat baik, tebarkan kebaikan pada sesama, selalu berpikir positif, yakin kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Semoga selalu sehat dan bisa membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi. Sekian dari saya selaku mantan Direktur PT Cihuy Food Chips Keripik Sampe Cabang Antartika mohon pamit undur diri. See you next video.